Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas kami presentasi tentang implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada konteks lokal sosial budaya di Mojokerto. Tugas ini untuk memenuhi tugas yang ada di LMS dari calon guru penggerak Mojokerto 1 kelas 0580. Ini adalah kami. Dan ini adalah grading kriteria dari presentasi yang akan kami persembahkan, yang akan kami sajikan. Yang pertama, mengemukakan kaitan antara konteks lokal sosial budaya dan pemikiran KHD dengan tepat. Yang kedua, menyampaikan alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran KHD. Yang ketiga, menyampaikan tantangan dan solusi penerapan pemikiran KHD sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Dan yang keempat adalah memberikan contoh konkret dari pemikiran KHD yang akan diterapkan sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Selanjutnya, hal positif dari pemikiran-pemikiran KHD yang pertama, pendidikan itu menuntun kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak. Yang kedua, guru hanya dapat menunjukkan kekuatan kodrat itu agar muncul sifat baiknya dan menutup sifat jeleknya. Pendidikan memerdekakan anak atas kebebasan anak dalam belajar. Menghamba pada anak, dan pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan yang menghasilkan budi pekerti, olah cipta, rasa, raga, dan olah karsa. Pendidikan adalah taman bermain. Dan kita tidak akan lupa mengenai King Ngarso Sungkulodo, King Madjo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani yang merupakan konsep trilogi pendidikan. Trisenta pendidikan yaitu pelibatan sekolah, orang tua, masyarakat dalam proses pendidikan. Dan pemikiran KHD adalah anak adalah sehelai kertas yang masih samar-samar, dan pendidik berfungsi untuk mengarahkan serta menebalkan bagian yang samar sehingga anak-anak berkembang sesuai dengan kodratnya. Bagaimana menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada konteks sosial budaya di Mojokerto? Yang pertama adalah konsep KHD yang dikenal dengan Pancadharma. Kelima, asas tersebut adalah asas kodrat alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Pendidikan itu adalah benih-benih kebudayaan yang dapat mengantarkan murid pada budi pekerti yang luhur serta kebijaksanaan. Tidak ada kebudayaan tanpa pendidikan. Kodrati manusia adalah makhluk kebudayaan, dan pertimbangannya adalah Mojokerto yang berada di Jawa Timur ini mempunyai budaya yang sangat kental karena Mojokerto ini merupakan daerah wilayah kerajaan Majapahit di zaman dahulu yang tentu saja sangat kaya dengan budaya-budaya Jawa. Selanjutnya, apa alasan kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran KHD? Alasannya yang pertama adalah pembelajaran yang masih sering bersifat teacher center. Selanjutnya, kemampuan kolaborasi, komunikasi, dan partisipasi peserta didik ini masih minim. Dan pembelajaran dan penilaian masih berbasis kompetensi pengetahuan dan menomorduakan sikap dan keterampilan. Pembelajaran ini belum berdiferensiasi, yang mana murid ini diajarkan secara homogen, meskipun memiliki
keunikan masing-masing. Pembelajaran yang masih sering dilakukan di ruang kelas dan belum memanfaatkan sepenuhnya lingkungan sebagai sumber belajar. Pembelajaran masih minim mengintegrasikan kebudayaan lokal, murid melupakan dan tentu saja akan tidak kenal kebudayaannya sendiri. Sedangkan potensi Mojokerto sebagai kota budaya adalah potensi yang perlu dikembangkan dan dijadikan sumber belajar. Masyarakat Mojokerto ini juga meyakini bahwa leluhur mereka itu yang ada di Mojokerto masih ada. Di bulan Suro, masyarakat Mojokerto mengadakan gerebek Suro yang tidak lain tidak bukan tujuannya adalah sebagai bagian dari ruat agung yang memohon keselamatan dan kesejahteraan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, apa tantangan Merdeka Belajar dan solusinya apa? Yang pertama, siswa masih asing dengan pembelajaran konsep Merdeka Belajar berbasis budaya lokal. Apa solusinya? Yaitu membangun kesepakatan kelas. Yang kedua, kurangnya kemampuan guru dalam merancang pembelajaran Merdeka Belajar berbasis budaya lokal. Solusinya melakukan kerjasama dengan dinas terkait. Yang ketiga, proses pembelajaran Merdeka Belajar proyeknya ini akan sangat kompleks dan memerlukan waktu yang lama sehingga capaian kurikulum tidak tercapai. Solusinya adalah kolaborasi antar guru mata pelajaran. Contoh konkret dari pemikiran KHD yang akan diterapkan sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Yang pertama, contoh permainannya adalah permainan petak umpet, congklak, engklek, dan gobak sodor. Nah, ini bisa diperhatikan dahulu sebelum kita membahas gobak sodor. Semangat anak-anak. Apa pengertian dari gobak sodor? Gobak sodor ini berasal dari dua kata, yaitu gobak dan sodor. Di mana ini adalah permainan tradisional yang dimainkan secara kelompok. Tugas dari masing-masing pemain ini adalah menghadang pemain penyerang supaya tidak bisa lolos melewati garis ke baris terakhir secara bolak-balik. Jadi ini adalah permainan kelompok yang membutuhkan strategi. Nah,
Cara bermainnya tentu saja sudah Anda lihat tadi, bagaimana mereka saling bekerja sama menghadang pemain lawang supaya tidak bisa masuk atau tidak bisa balik lagi keluar. Nilai-nilai karakter apa yang didapat dari permainan Kopak Sodor ini? Yang pertama, ini dapat memberikan kegembiraan sebagai wujud kemerdekaan belajar. Aktivitas fisik dalam permainan Kopak Sodor ini dapat menyehatkan dan tentu saja menguatkan jasmani anak. Di sini anak dituntut untuk berpikir kritis dalam mengatur strategi. Dan ini melatih kerjasama dalam sebuah regu, selanjutnya melatih kemampuan berkomunikasi anak, melatih jiwa kepemimpinan pada setiap anak, dan anak ini dilatih untuk bertanggung jawab dan membangun sportivitas. Demikian yang bisa kami presentasikan. Semoga apa yang sudah kami presentasikan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi pendidikan di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Salam sehat dan bahagia.